Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas video yang barusan kita tonton tadi. Kita mulai ya. Ya, ini terlihat Pak Roy ke Indomaret ya. Ya, dengan gaya kocaknya dia masuk, sandalnya tadi dilepas gitu ya, memakai maskernya juga nggak bener gitu ya. Terus ini terlihat kalau Pak Roy sedang beli, ini saya pause dulu, beli telur ya, telurnya tadi rencananya dia mau tetaskan. Nah, yang dia beli, dia ambil adalah telur ayam ras atau ayam negeri, telur negeri. Biasanya warnanya coklat. Apa sih ayam ras itu? Ayam ras ini kan ayam yang dikembangkan oleh pabrikan-pabrikan besar di Indonesia. Itu yang grandparentnya impor dari luar negeri. Jenis-jenisnya banyak. Ada yang leghorn dan lain sebagainya. Itu dikembangkan di Indonesia dan diternakan oleh masyarakat itu dalam kondisi final stock yang tidak dibuahi lagi dan tidak dikembangkan, diperanak-pinakkan lagi, jadi hanya digunakan untuk produksi telur. Kalau kondisi kandangnya seperti ini di samping, jadi memang ayam negeri itu dia itu diternak atau dipelihara tanpa harus dikawinkan. Jadi dia dimasukkan di dalam kandang yang itu single atau kandang baterai yang satu ekor satu tempat, dia tidak banyak bergerak biar makanannya tidak terbuang menjadi energi yang terbuang. Jadi dia dikondisikan di situ, nggak kemana-mana, makan bertelur, makan bertelur seperti saja. Jadi tanpa dilakukan proses perkawinan. Karena dari penelitian ketika ayam dilakukan breeding atau perkawinan, mating, itu produktivitasnya memang sedikit lebih turun daripada yang tanpa proses kawin, karena ketika proses kawin itu tentu membutuhkan energi. Ya, jadi ini Pak Roy beli ayam ras untuk ditetaskan, tentu tidak bisa karena ini jelas-jelas telur ini infertil dan tidak bisa ditetaskan. Kebanyakan dari beberapa penetas pemula melakukan kesalahan itu membeli telur itu dari pasar atau dari seperti ini ekstrimnya ya, di Indomaret. Ada yang belinya di pasar, ada yang di toko kelontong di tetangganya, tanpa dilihat ayamnya ini dikawinkan atau tidak, dipelihara dengan manajemen yang tepat untuk breeding atau tidak. Itu yang menjadi masalah ketika sampai terjadi infertil atau bahkan kegagalan dalam proses penetasan. Baik, kita lanjutkan. Ya, mungkin biasanya konsumen membeli gini ini kan harapannya untuk keuntungan gitu ya, untuk keuntungan, padahal ketika melakukan usaha atau bisnis atau apapun itu harusnya kita harus mencintai dulu, yang pertama. Yang kedua, dipelajari, jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan yang hanya menggunakan logika tanpa menggunakan teori yang jelas. Jadi menonton video seperti ini juga bisa memberikan edukasi, harapan kami seperti itu, agar tidak salah. Nah, ini terlihat di Pak Roy jalan membawa telur dengan cara digoyang-goyang ini. Digoyang-goyang, walaupun memang ini telur memang sudah tidak bisa
tetaskan. Cuman yang perlu menjadi catatan ketika proses distribusi telur tetas itu harus dipastikan tidak terlalu banyak goncangan. Karena apa? Dikhawatirkan telur tetas yang akan ditetaskan itu terlepas embrionya dari kuning telur karena goncangan yang terlalu besar. Itu yang bisa terjadi. Kadang ada juga sekarang telur tetas yang dibeli secara online. Ada orang yang jualan telur tetas, ada telur burung atau ayam-ayam pigeon atau ayam hias lainnya, itu dia beli secara online dan coba ditetaskan, terus bisa terjadi ada yang beruntung dan akhirnya menetas, tapi ada juga yang gagal, infertil atau seperti apa, tidak berkembang embrionya. Itu faktor distribusi itu juga menjadi penentu, karena ketika beli online itu kan dilempar-lempar, terus tidak menggunakan handle with care gitu ya, dengan tanggung jawab untuk dibawanya dengan baik, itu tidak, sehingga kebanyakan telurnya bener cangkangnya tidak pecah tapi di dalamnya embrionya lepas dari kuning telur. Jadi proses distribusi harus dipastikan aman. Salah satu caranya adalah mengemasnya dengan memberikan sekam di dalamnya. Jadi mengurangi guncangan. Jadi sebelum masuk dus telurnya itu langsung direndam sama sekam. Nah, itu untuk mengurangi goncangan. Ya, usaha-usaha seperti itu. Dan ketika proses distribusi juga diusahakan suhunya stabil rendah. Kalau bisa sih 20-an derajat ke bawah, tapi kalau nggak bisa ya yang paling tidak hangat gitu. Yang bawa yang misalkan pakai mobil, kalau bisa sih mobilnya di dalam AC aja gitu. Ya, kita lanjutkan videonya. Nah, ini di dalam ruangan Pak Roy ini naruh mesin tetas, tapi tidak dipasang kakinya. Jadi kaki ini sangat penting, harus dipasang. Jangan sampai tidak dipasang. Kenapa kok harus dipasang? Kan bisa ditaruh meja, Mas. Saya udah ada meja kok, saya taruh meja aja biar simple, nggak usah dikasih kaki, nggak usah dipasang, menu-menuin tempat. Di bagian bawah mesin tetas itu ada dua hal. Yang pertama adalah ventilasi ada 4 titik biasanya kalau yang ukuran kecil itu. Yang kedua adalah pemanas darurat yang ada di tengah. Ventilasi ini ketika tertutup atau ditaruh meja atau seperti apa, itu tidak bisa udara bisa masuk situ, maka dikhawatirkan di dalam ruang penetasan itu akan kekurangan oksigen. Jadi harusnya harapan dari settingan mesin itu CO2 itu karena memiliki massa jenis yang lebih rendah, dia CO2 harus keluar ke atas, ada ventilasi di atas. Ketika ada yang keluar, tentu ada yang masuknya dari bawah, dengan harapan oksigen itu memiliki massa jenis yang lebih berat dari bawah, itu bisa masuk ke dalam mesin seperti itu, sehingga di dalam embrio melakukan pertumbuhan itu tetap terpenuhi oksigennya dalam melakukan metabolisme. Terus di sini terlihat kalau di belakangnya ada jendela. Di belakang mesin tetas itu ada jendela, dan jendelanya pun terbuka. Ini fatal ya. Ketika meletakkan mesin tetas di dekat aliran udara itu sangat fatal, karena kenapa? Di dalam mesin itu kita usahakan suasananya atau kondisinya itu hangat dan lembab ya, hangat dan lembab. Ketika di dalam itu hangat, tiba-tiba ada angin yang berhembus dari jendela
atau dari pintu atau dari apapun, di situ ada pergerakan udara, maka udara yang hangat itu karena memiliki massa jenis yang lebih rendah, lebih ringan, itu akan lebih mudah untuk keluar. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seperti kita berada di pantai. Pantai itu panas banget. Panas banget di pantai. Kalau kita bawa termometer bisa 40 derajat mungkin, atau 45 ketika kita berjemur di pantai. Tapi kenapa kita merasa sejuk? Karena di situ ada angin. Ketika ada angin, keringat kita itu menguap sehingga melepaskan kalor dari tubuh kita. Itu yang terjadi pada telur. Telur itu bisa berkeringat, bisa mengeluarkan, bisa bernafas, berevaporasi atau menguap. Ketika ada angin, maka yang terjadi adalah telur itu akan mengalami suasana dingin. Nah, itu yang tidak diharapkan ketika sampai telur merasakan kedinginan. Jadi harapannya telur itu hangat dan lembab agar embrio itu dapat tumbuh dengan optimal. Ketika ada udara seperti tadi, jendela seperti ini, itu maka berakibat fatal, telur akan dingin. Walaupun di dalam mesin tetas kita kasih termometer, suhunya tinggi, tapi yang dirasakan telur dingin karena ada udara yang bergerak. Seperti kita di dalam ruangan terus pakai kipas angin, di termometer nggak turun, tapi kita ngerasa sejuk karena angin itu melepaskan kalor dan dari keringat yang keluar dari tubuh kita. Seperti itu. Kita lanjutkan ya. Nah, ini kesalahan ini. Kesalahan lagi yang keempat tadi ya. Peletakan telur. Sebenarnya tidur seperti ini boleh. Posisi horizontal. Tidak ada masalah, boleh. Karena nanti proses pemutaran, yang penting kuning telur tidak sampai berada di satu sisi. Cuman yang berbahaya adalah sampai terjadi terbalik, yang mana yang lancip itu diposisikan di atas. Itu fatal kalau diposisikan seperti itu. Yang efisien dan efektif bagaimana? Posisi tumpulnya di atas, yang lancip di bawah. Itu di ruang tetas akan efisien, tidak makan tempat, namun tidak merusak kualitas dari telur itu sendiri. Kalau posisi tidur itu nggak apa-apa, efektif, cuman kurang efisien karena makan tempat ya, karena posisinya tidur. Tapi tidak masalah, masih bisa menetas kalau misalkan posisinya tidur. Yang penting jangan sampai terbalik, yang lancip di atas, yang tumpul di bawah. Ya, mungkin ini sudah cukup lama. Terima kasih. Kalau misalkan ada kesalahan-kesalahan lagi ya dari video ini, silakan tulis di komen. Jangan lupa like, subscribe. Itu untuk membantu dan memberikan semangat kepada kita untuk memberikan video-video edukasi seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.